saudara ya, bangsa yang rasis. Makin terbuka mata dunia betapa biadabnya bangsa ini, saudara ya. Anda mau terima mau enggak, ya inilah kenyataannya, saudara ya. Islam itu ya, negara Qatar itu kan Islam, tapi tetap mengizinkan Israel ada di sana, saudara. Indonesia ini apa, saudara ya? Tapi dia tidak mengizinkan Israel masuk Indonesia. Padahal alasannya adalah apa, saudara? Al-Quran kan, si NU ini kan. Masa kita mau membantah isi Al-Quran, kan geblek ini. Nah, maka dari itu ya, di hari-hari ini ya, kita dipertontonkan wajah asli dari Nahdlatul Ulama yang bejat itu, saudara ya. Malam ini kita menggubrak lagi. Tema kita adalah FIFA dan Republik Balung Ireng. Tertawa jahat. Saudara, sulit ya, saudara ya. Yang pasti dengan kejadian Israel ini menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang rasis, saudara ya. Bangsa yang rasis. Makin terbuka mata dunia betapa biadabnya bangsa ini, saudara ya. Anda mau terima mau enggak, ya inilah kenyataannya, saudara ya. Islam itu ya, negara Qatar itu kan Islam, tapi tetap mengizinkan Israel ada di sana, saudara. Indonesia ini apa, saudara ya? Tapi dia tidak mengizinkan Israel masuk Indonesia. Padahal alasannya adalah apa, saudara? Al-Quran kan, si NU ini kan. Masa kita mau membantah isi Al-Quran, kan geblek ini. Nah, maka dari itu ya, di hari-hari ini ya, kita dipertontonkan wajah asli dari Nahdlatul Ulama yang bejat itu, saudara ya. Serius, saudara ya, tolong nanti ada yang bisa kirimi saya kitab kuning ya. Mau saya kitab kuning ya, saudara ya. Ya, kitab kuning dulu ya, karena ternyata sumbernya itu adalah kitab kuning ya. Si Kapolri itu ngawur ya, Kapolrinya ya. Suruh katanya semua polisi wajib baca kitab kuning. Waduh, nah itu makanya jadi edan KB polisi ini kan. Ngeri, saudara ya, ngeri, saudara. Masa saudara nggak ngeri yang beginian? Nanti para Jauti akan kasih paparan ya. Bagaimana kerugian kita kalau sampai FIFA, kalau sampai U20 itu tidak diadakan di Indonesia. Ya. Saudara, alasannya kan dua nih. Satu adalah UUD 45 konstitusi, bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, Israel masih menjajah. Padahal, saudara ya, negara Israel berdiri tahun 1948. Negara Palestina berdiri tahun 1988. Jadi sebenarnya siapa yang menjajah siapa? Ya. Kedua, katanya itu adalah kolonialisme, ya, penjajahan dan kolonialisme. Kalau kolonialisme, pasti mereka punya negara asalnya, saudara. Ya, kalau kolonialisme Belanda itu kan kolonialisme, Inggris kolonial ya, bukan penjajah, koloni, membuat koloni-koloni. Kalau Israel, di mana negara asalnya? Nggak ada kan? Memang di situlah negaranya. Secara historikal, apakah orang Palestina yang di situ adalah orang Filistin? Bukan, saudara ya. Orang Palestina yang ada di tanah Israel ini, yang ada di tanah Fenisia hari ini, ya tanah Fenisia ya namanya ya, adalah orang-orang Lebanon, orang Turki, orang Arab, saudara ya, orang Yordania, orang Mesir. Mereka adalah pendatang, bukan orang Filistin. Ya, salah Anda. Kenapa? Karena orang Filistin sudah musnah tahun 700 sebelum Masehi, sudah habis bersama dengan keturunan Ismail. Orang Filistin yang dari Pulau Kreta, ya keturunan dari Ham, saudaranya Misraim, ya itu sudah habis lenyap
di zamannya Raja Asyur, Bani Pal, bersama-sama dengan orang-orang, bahkan malah sebelumnya Asyur Bani Pal ya, Edosyaraddan, Ben-Hadad ya, Ben-Hadad, kok Ben-Hadad, Ben-Hadad itu Raja Aram ya, sebentar ya, Edosyaraddan, Asyur Bani Pal, kayaknya Asyur Bani Pal ya, zamannya Asyur Bani Pal, saudara, benar ya. Itu orang-orang Ismail, 10 suku Israel, orang-orang Filistin habis lenyap, saudara. Sudah dibuang. Bahkan tahun 530, orang Ismail digenosida, sisa-sisa orang Ismail yang ada di sepanjang pegunungan Petra itu, habis digenosida, saudara. Binatang pun dibunuh, tidak bersisa, saudara. Apalagi manusia, ya. Orang Filistin sudah nggak ada tahun 700 sebelum Masehi, ya 750 sebelum Masehi atau 780 sebelum Masehi, ya sudah nggak ada orang Filistin itu. Lalu orang-orang Israel tahun 516 kembali dari pembuangan, ya, dan itu namanya tanah Yudea. Sepanjang semua itu diberi nama tanah Yudea. Kemudian, ini saya cerita singkat ya, nanti kapan-kapan kita cerita sejarah Israel ya. Kemudian, ya tahun 70 Masehi, ya, Bait Suci dihancurkan, orang Yahudi kembali tercerai-berai, terserak. Tahun 125-135 pemberontakan Bar Kokhba. Sejak hari itu, orang Yahudi tidak boleh masuk ke Yerusalem selama masa Romawi. Selama masa pemerintahan Roma, ya tahun 135 sampai tahun 500-an, betapa kuatnya pemerintahan Roma ya, orang Yahudi itu tidak boleh masuk ke Yerusalem, bahkan tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, saudara, ke tanah tersebut, nggak boleh pulang, semua singkirkan. Ya, itu kenyataannya, saudara, itu faktanya. Maka orang-orang Yahudi nungguin di Alexandria di Mesir ya, atau mereka nunggu di Babilonia, di Babel ya, di Irak. Mereka nunggu ada di mana? Di Turki. Dulu namanya bukan Turki. Ya, dulu namanya masih Bizantin. Tapi mereka nunggu di Antioquia, mereka ada yang nunggu di Galatia, mereka nunggu di pinggiran-pinggiran ya, untuk bisa kembali, tapi nggak bisa kembali. Karena begitu masuk mereka akan dibunuh ya, nggak boleh, larangan masuk. Tahun itu juga, tahun 135 itu, sampai tahun 200, nama Israel, tanah Israel itu diganti dengan Palestina. Ya, jadi nama itu diganti Palestina oleh orang Romawi. Orang Romawi yang menggantikan nama tersebut menjadi Palestina. Waktu perang salib, saudara, baru orang Yahudi bisa pulang. Karena apa? Perang salib itu, perang itu mengerikan sekali ya, orang Islam masuk, orang Yahudi masuk. Tetapi orang Yahudi itu semua ya, orang Islam, orang Yahudi itu semua dibunuh. Ya, karena dianggap mereka semua adalah antikristus. Orang Islam dan orang Yahudi ini. Makanya termasuk tahun 1200-an itu ada yang namanya Ramban, Nahmanides, yang lari dari Prancis. Ya, bikin sinagog, dihancurkan semua, saudara. Ya, bukan genosida, perang ya, tapi orang Yahudinya ke bawah-bawah. Ya, ke bawah-bawah. Karena dianggap antikristus, pokoknya semua yang bukan Kristen, semua diperangi ya, oleh perang salib, karena memang zaman itu zaman nggak jelas. Pasukan salib itu orang-orang yang sudah sesat itu ya, saudara ya, udah kesetanan itu ya, nggak orang Islamnya, nggak orang Kristennya, sama-sama kesetanan, bunuh-bunuhan. Korbannya orang Yahudi. Itu yang terjadi ya tahun 1200-an itu, saudara ya. Nah, kemudian karena melihat perang salib itu tidak berguna, ditinggal ya sama orang-orang Eropa, nggak mau ngurusin lagi. Lalu mulailah berkuasa Ottoman di sana. Ya, jadi sebagian besar orang-orang yang ada di Palestina itu adalah bekas orang Turki, orang Libanon, orang dari Yordania, orang dari Mesir, orang dari Irak, Iran nggak ada ya, Irak atau Syria, saudara, yang ada di situ, bukan orang asli. Bahkan di situ nggak ada negaranya, karena itu daerah otorita Inggris. Mereka masing-masing dengan sukunya masing-masing, suku Lebanon, suku Turki, ya,
suku orang-orang Kurdis, orang-orang Mesir, masing-masing dengan sukunya masing-masing. Nggak ada negara di situ. Makanya ketika ada perjanjian Balfour tahun 1896 ya, orang Israel suruh pulang. Seluruh orang Israel dari seluruh dunia disuruh pulang. Zionisme itu ya. Suruh pulang ke sana oleh Inggris. Nah, kemudian setelah pulang, dikeroyok sama negara-negara Islam ini. Karena apa, saudara? Alasannya, apakah karena tanah? Bukan, karena agama, saudara. Karena masalah agama. Orang Yahudi dikeroyok oleh orang-orang Islam ini, saudara ya. Dikeroyok, saudara ya. Karena alasannya ada terus di dalam Quran, bunuhlah Yahudi. Ya, dimanapun mereka berada. Gila ya. Gila, saudara. Termasuk si siapa itu? Si Said Akil, ya, bekas ketua PBNU. Hari ini pokoknya, ya hari-hari ini, semua sabda Nabi ke-26 makin jelas betapa nyatanya bahwa Nahdlatul Ulama ini ternyata, saudara ya adalah jelmaan, ya, luar biasa. Ngeri ya, saudara ya. Waktu Israel itu dikeroyok oleh berapa negara tuh ya, 7 negara kalau nggak salah ya, apa 5 negara ya, saya lupa ya, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Palestina itu sendiri, sama Syria, 5 negara, saudara. Dikeroyok 5 negara menang, saudara. Bayangin, dikeroyok 5 negara menang. Maka semua tanah itu yang tadinya cuman sebagian kecil saja, dikuasai semua seluruh Israel itu, bahkan kelebihan dataran tinggi Golan. Ya, dataran tinggi Golan, ya, dan Hebron. Tapi itu pun akhirnya dikembalikan, ya kan? Dikembalikan ke Yordania dan dikembalikan kepada Mesir. Kembalikan karena bukan tanah perjanjian, itu bukan tanah yang dijanjikan oleh nenek moyang mereka. Dikembalikan tanahnya. Mereka ambil tanah apa yang tertulis di dalam tanah kitab suci mereka. Itulah akta perjanjiannya, saudara ya. Akta perjanjiannya itu. Ya, supaya saudara ngerti sejarahnya. Kemudian lahirlah itu PLO ya, Palestina Liberty organisasi itu ya, Liberation Organization Palestina, bukan Papua Liberation Organization, bukan PLO ya, PLO Palestine Liberation Organization, bukan itu ya, bukan Papua Liberation Organization, bukan ya, bukan organisasi Papua Merdeka, bukan, tapi PLO. Nah, PLO ini ada 2, Hamas sama Fatah. Ya, Fatah ini orang-orang berpendidikan, saudara ya, politik. Hamas ini orang-orang gila. Kalau Fatah ini mungkin mereka orang-orang yang menuntut supaya mereka punya hak hidup yang sama. Dan itu sudah diberikan sebetulnya. Mereka diberikan Gaza, saudara ya. Mereka diberikan Gaza, tapi kan masalahnya mereka, apa saudara? Mereka suka nyerang Israel, ya kan? Nah, itu tadi, nggak jujur mereka. Nah, Hamas ini adalah orang-orang yang suka meniupkan isu Islam untuk melawan Yahudi, saudara ya. Nah, orang-orang Indonesia itu banyak berafiliasi dengan Hamas, ya. Termasuk dulu yang debat sama Monique Rikers itu Hamas. Ya, itu orang Islam yang radikal, yang bangsat-bangsat itu, saudara. Itu ya, saudara ya. Jadi hari ini orang-orang Indonesia ini sedang menunjukkan jati dirinya. Dan saudara tahu apa yang terjadi kalau apa keuntungannya FIFA sih? Keuntungannya dulu, jangan apa kerugiannya. Kalau FIFA, kalau U20 itu diselenggarakan di Indonesia, ini adalah perhelatan bukan cuma Asia Tenggara, bukan cuma Asia, saudara, tapi seluruh dunia. Maka Indonesia akan menjadi kredibilitasnya akan naik, saudara. Satu, kredibilitasnya naik. Kedua, kalau itu terjadi dengan sempurna, jalan mulus, nggak ada masalah, maka investor akan datang. Ya, bukan masalah uangnya saat itu, pasarnya. Oh, itu baru kulit, itu baru keuntungan seketika. Tetapi ada yang lebih mantap, yaitu apa? Promosi, saudara, promosi negara Indonesia di mata dunia. Kepercayaan, kredibilitas, integritas, kapabilitas Indonesia di mata dunia itu kembali dipulihkan.
Sebetulnya tujuannya itu U20, di mana U20 itu diadakan akan mensejahterakan negaranya, Saudara. Tapi bodoh Indonesia ya, yaitu tadi balung ireng. Orang-orang itu kalau beragama balungnya ireng, Saudara ya. Rata-rata orang beragama balungnya ireng. Percaya saya, Saudara, sejak saya meninggalkan agama, ya, saya selalu beruntung, hokinya banyak. Setelah saya meninggalkan agama, ya. Tapi saya bertuhan. Saya tidak beragama, tapi saya bertuhan. Saya tidak urusan kamu agamanya apa. Kalau kamu percaya kepada Sang Cinta, kamu adalah saudaraku. Iya, tapi Buddha nggak apa-apa, kamu saudaraku. Iya, tapi ini saya Islam. Kalau kamu percaya cinta dan kamu melakukan cinta, kamu saudaraku. Ya, mau Buddha, mau Islam, mau Hindu, mau Anda ateis, tapi Anda percaya cinta, Anda mengamalkan cinta, kamu saudaraku. Luar biasa ya, kalau coba kita cek para Jauti sudah masuk belum.